Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masria dari Pengembangan Masyarakat Islam semester 4 kelas C. Di video kali ini untuk memenuhi tugas tengah semester atau UTS, di sini saya akan memaparkan materi mengenai belajar membaca Al-Qur'an bersama mantan pekerja seks komersil atau PSK di Kota Bandung. Oleh sebab itu, ayo kita cek video selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, sebelum ke pembahasan yang inti, kita harus tahu dulu nih apa itu PSK atau wanita tunasusila atau WTS. Jadi PSK ini adalah wanita yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seksual lelaki siapapun yang menginginkannya, di mana wanita tersebut menerima sejumlah uang atau barang. PSK ini merupakan masalah yang menghambat lajunya perkembangan karena dapat merugikan keselamatan, kesejahteraan jasmani dan rohani maupun sosial. Oleh karena itu, kehadiran PSK di tengah-tengah masyarakat hingga kini banyak mendapatkan hinaan, penolakan dari masyarakat. Komunitas PSK telah dicitrakan sebagai manusia yang kotor dan menjijikan, sehingga PSK merupakan komunitas marginal sekaligus inferior yang harus dipikirkan untuk direhabilitasi secara personal dan sosial. Proses rehabilitasi ex-PSK ini tentunya butuh waktu, butuh sarana, dan butuh tangan-tangan dingin untuk memberikan pendampingan dan pengabdian. Momentum inilah yang tepat dilakukan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan khususnya dalam hal mental spiritual kepada para ex-PSK di Kota Bandung. Nah, yang selanjutnya di sini ada faktor yang melatar belakangi adanya PSK. Yang pertama ada faktor ekonomi atau faktor kemiskinan gitu. Jadi mereka terpaksa menjual dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena kesulitan ekonomi. Dan yang kedua ada faktor biologis atau seksual. Jadi faktor biologis atau seksual ini jadi adanya kebutuhan biologis yang besar, yaitu kebutuhan seks yang tinggi, jadi tidak puas akan pemenuhan kebutuhan seks. Dan yang ketiga ada faktor sosial budaya. Jadi faktor sosial budaya ini dapat mendukung timbulnya pelacuran yang mengakibatkan permasalahan pada tatanan sosial budaya dan adat kemasyarakatan. Dan yang keempat ada faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga ini sebagai kan lingkungan keluarga ini adalah basis pendidikan moral. Jadi individu ini akan memegang peranan penting dalam proses pendewasaannya. Nah, di sini ada juga pendapat Pak Kuncoro di tahun 2004. Jadi beliau itu menjelaskan ada 5 faktor yang melatar belakangi seseorang itu menjadi pekerja seks komersil atau PSK. Yang pertama ada materialisme. Jadi di sini wanita itu haus akan uang gitu, terus gila akan uang gitu. Jadi mereka sangat antusias untuk mengumpulkan kekayaan. Mereka dapat melakukan segala cara gitu untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah, yaitu dengan cara menjadi PSK. Yang kedua ada modeling. Tadi dunia modeling ini adalah dunia yang banyak gitu PSK di dalamnya gitu. Meskipun tidak semuanya dan tidak semua yang di dunia modeling itu menjadi seorang PSK. Terus yang ketiga ada dukungan orang tua. Nah, dukungan orang tua di sini ada gitu ya, orang tua yang menjual anaknya atau menjadikan anak wanitanya menjadi pekerja seks komersil atau PSK untuk jadi orang tuanya tuh pengen hidup enak tanpa bekerja. Jadi mereka menjadikan anak perempuannya menjadi pekerja seks komersil atau PSK. Dan yang keempat ada lingkungan permisif. Jadi lingkungan permisif ini, jika di sebuah lingkungan sosial ini bersifat permisif terhadap pelacuran, berarti kontrol tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan komunitas ini sudah lemah kontrol
lingkungannya, maka pelacuran akan berkembang dalam komunitas tersebut gitu. Jadi lingkungan sosial itu sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya agar di lingkungan sosial kita itu ciptakanlah lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, lingkungan yang baik. Jadi itu akan mengikis latar belakang seseorang itu menjadi seorang PSK. Selanjutnya di sini ada strategi. Nah, di sini kita harus tahu nih strategi apa yang cocok untuk pendampingan dalam hal mental spiritual. Nah, dalam strategi ini harus menciptakan variasi dalam kegiatan pembinaan mental keagamaan. Yang pertama, seperti mendatangkan penceramah, terutama penceramahnya itu yang mumpuni di bidangnya gitu. Diusahakan penceramahnya itu adalah penceramah wanita, karena dengan penceramah wanita maka para PSK ini akan lebih nyaman dan mengikuti kegiatan mental keagamaan dengan leluasa. Terus yang kedua itu ada perlu diadakannya training seperti ESQ atau Emotional dan Spiritual Question, yakni training untuk mengendalikan antara kecerdasan emosi dan spiritual, sehingga manfaatnya adalah bisa tercapainya keseimbangan antara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantan pekerja seks komersil membutuhkan kemampuan diri untuk kembali kepada kehidupan yang wajar. Salah satu yang mempengaruhinya adalah tingkat religiusitas. Nah, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat nih untuk mengajak para mantan PSK untuk kembali ke kehidupan mereka yang nyata. Karena di bulan Ramadan ini adalah Ramadan ini kan adalah bulan Syahrul Quran atau diturunkannya Al-Quran, menjadi bukti manusia dan penjelas petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam memberikan banyak sekali solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh setiap umatnya. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi prostitusi yang ada di Kota Bandung ini, Kiai Haji Imanson Haji, beliau menawarkan untuk membangun sebuah pesantren di lingkungan Saritem yang bernama Pesantren Darut Taubah. Di sini pesantren Darut Taubah ini mempunyai tujuan. Ada tujuan struktural dan ada tujuan kultural. Nah, tujuan kultural ini sebagai lembaga pendidikan dan dakwah guna mencetak para santrinya menjadi orang yang berwawasan luas dan mengamalkan ilmu dan siap menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan tujuan strukturalnya adalah untuk penataan daerah, khususnya kompleks prostitusi di Saritem. Dengan demikian, berdasarkan keinginan masyarakat serta dukungan pemerintah untuk membebaskan kompleks Saritem dari kegiatan prostitusi dan tumbuh menjadi kawasan religius hingga pusat dakwah Islam, pesantren ini diharapkan menjadi lembaga pendidikan, keagamaan, dan lembaga kemasyarakatan yang dapat merubah perilaku masyarakat Saritem ke arah yang lebih baik. Dan semoga para pelaku PSK ini di Kota Bandung semakin lama semakin mengikis ya, dan semakin berkurang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.